5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 4 yaitu bermain di tempat wisata untuk pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajar. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di bawah ini? Kira-kira sedang apa ya anak-anak? Mereka sedang membersihkan ayunan sebelum bermain ayunan. Kita sama-sama baca bacaan berikut. Judulnya bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Ya, ini adalah cerita tentang Benny dan teman-teman yang bermain di taman kota. Dari bacaan ini, apakah anak-anak bisa membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan tersebut? Kita belajar kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, dan lain-lain. Dan setiap kata tanya memiliki kegunaan masing-masing. Miss mau beri contoh kalimat tanya berdasarkan bacaan. Contohnya, 1. Di mana Benny dan teman-temannya bermain ayunan? Ayo jawabannya apa? Ya, di taman kota. Miss coba lagi. Nomor 2. Siapa yang berdiri di belakang Lani? Siapa tadi yang berdiri di belakang Lani? Ya, pintar. Yang berdiri di belakang Lani, Dayu. Nah, tadi sudah Miss contohkan. Sekarang kalian kerjakan atau jawab pertanyaan yang Miss tulis di buku PS kalian. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny? Nomor 2. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Nomor 3. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Nomor 4. Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Nomor 5. Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Selanjutnya kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi, yaitu taman. Apa sih arti taman? Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Anak-anak bisa membuat kalimat dari kata taman. Misalnya, Benny pergi ke taman kota. Selanjutnya kota.
Kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Contoh kalimat dari kata kota, misalnya Lani berasal dari kota Jakarta. Itu contoh kalimatnya. Kata ayunan. Apa itu ayunan? Ayunan adalah mainan untuk berayun-ayun. Contoh kalimat dari kata ayunan, misalnya Mei bermain ayunan bersama teman-temannya. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Pasti kalian pernah bermain ayunan. Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Yuk kita amati bersama-sama. Ayo amati gambar berikut. Ya anak-anak, coba kita amati dari benda yang disebut ayunan. Di sana terdapat tali ayunan, ada bentuknya panjang, terbuat dari benang yang dililit dan sangat kuat, berwarna putih, hitam, abu-abu. Lanjut dengan tempat duduk ayunan. Di tempat duduk ayunan yaitu bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu dan berwarna biru. Mungkin di tempat yang kalian amati warnanya berbeda dengan yang Miss contohkan. Lanjut dengan tiang ayunan. Tiang ayunannya bentuknya seperti tabung panjang, terbuat dari besi dan sangat kuat, berwarna abu-abu seperti yang dicontohkan di gambar. Nah, itulah pengamatan kita pada gambar ayunan. Itu hasilnya, yaitu tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan yang kita amati. Kalian bisa mengamati dengan ayunan kalian di rumah? Boleh, silakan. Pasti berbeda bentuk dan warnanya. Kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu membuat kotak tisu dengan pernak-pernik dari bahan alam berupa pasir dan juga kerang. Ini salah satu contoh tempat tisu yang sudah jadi, yang sudah dilapisi pasir dan kerang-kerang laut dari bahan sebagai berikut. Cara membuatnya: buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Selanjutnya, olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Lalu taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Boleh kalian tambahkan dengan kerang-kerang atau bintang laut di sekitarnya biar terlihat lebih cantik dan berwarna. Nanti kita praktekkan bersama. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran matematika. Mei, aku sudah menggunakan 14 kop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa setiap pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Oh begini, 14 kop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2.
Maka 14 skop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Miss kasih contoh cerita. Taman Kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Yuk kita jawab sama-sama. 24 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Ingat, pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis. Ya, 24 dikurang 3 sama dengan 21. Karena belum habis, kita kurang kembali. 21 dikurang 3 sama dengan 18. Dilanjut, 18 dikurang 3 sama dengan 15. 15 dikurang kembali 3 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang lagi 3 sama dengan 6. Dan 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi berapa kali dikurangnya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikurang sampai 8 kali. 24 dibagi 3 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3 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 sampai habis, sampai 0. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Contoh soal berikut. Pengelola Taman Kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di Taman Kota? Yuk kita coba menjawab. Jadi 36 dibagi 4. Ingat, pembagian adalah pengurangan berulang. Yuk kita kurangi sampai 0. 36 dikurang 4 sama dengan 32. 32 dikurangi 4 sama dengan 28. 28 dikurangi 4 sama dengan 24. 24 dikurangi 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Yuk kita hitung berapa kali dikuranginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 36 dibagi 4 sama dengan 36 dikurangi 4 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 sama dengan 0.
Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Ayunan di taman kota ada 9 baris. Coba perhatikan percakapan soal matematika berikut. Katanya tali ayunan ini ada 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali. Bagaimana caranya, Bu? Nah, begini anak-anak, caranya mudah kok. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 9 dulu. Hasilnya 8. Setelah itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Sudah mengerti anak-anak? Jika kalian masih bingung, Miss kasih contoh lagi. Misalnya 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan, ya, 14 dibagi 7 dulu. Berapa 14 dibagi 7? Ingat, pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi 14 dikurang 7 sama dengan 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 14 dibagi 7 adalah 14 dikurang 7 sama dengan 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dan dari 2 dibagi lagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Contoh soal berikut. 28 dibagi 7 dibagi 2. Hasilnya yaitu 28 dibagi 7 sama dengan, ingat, pembagian adalah pengurangan berulang sampai 0. Jadi 28 dikurang 7 sama dengan 21. 21 dikurangi lagi 7 sama dengan 14. 14 dikurangi kembali 7 sama dengan 7. Dan 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. 4 dibagi lagi oleh 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, untuk pembelajaran kali ini Miss cukupkan sekian. Dipelajari lagi kembali di rumah. Dan jangan lupa tetap semangat walau belajar di rumah. Oke, terima kasih dan bye.